Jawab Rocky. Episode 37. Menepi demi pemurnian. Itu sangat mengerikan bahwa Pangeran ke-8 telah dipenggal kepalanya di kota Yunwu. Jika para jenderal dan prajurit tidak dapat menemukan pembunuhnya dan menghukum mereka dengan segera, maka seluruh anggota keluarga kerajaan berada di dalam bahaya. Komandan Pangeran Yunwu terbakar amarah. Ia memanggil 10 jenderal yang berjaga di kota Yunwu saat malam hari. Ia memerintahkan untuk menutup gerbang kota dan mengisolasi pasar bela diri. Ia berkata bahwa menangkap 100 terduga tidak bersalah adalah lebih baik daripada membiarkan seseorang yang paling bertanggung jawab itu kabur. Itu sudah bertahun-tahun lamanya sejak seseorang berani membunuh anggota keluarga kerajaan di kota Yunwu, kata Komandan Pangeran Yunwu. Di dalam istana, 10 jenderal merasa sedang mendengar amukan suara petir. Gendang telinga mereka terasa pecah. Sesaat kemudian mereka menunduk dan berlutut di tanah. Setiap jenderal mengepalai ribuan prajurit dan kuda-kuda. Tingkat pengolahan mereka benar-benar luar biasa. Tetapi, Komandan Pangeran Yunwu hanya butuh sedikit berteriak dan itu cukup untuk membuat mereka gemetar dan berlutut ke tanah. Itu karena Komandan Pangeran Yunwu adalah seorang ksatria yang berada di alam surga, dan ia terkenal sebagai legenda seni bela diri. Semua ksatria seni bela diri memandang dia seperti dewa. Menteri Sui Jingtian mengangguk, sebelum berkata, "Yang Agung, apakah menurut Anda ini ada hubungannya dengan Sekte Bulan Penyembah Setan?" Hanya Sekte Bulan Penyembah Setan dan Pasar Gelap yang berani menentang keluarga kerajaan di seluruh Yunwu Commandery. Meski begitu banyak orang jahat dan bengis yang berkumpul di Pasar Gelap, mereka hanya bekerja untuk keuntungan mereka sendiri. Membunuh Pangeran ke-8 tidak akan membuat mereka tertarik. Aku ragu bahwa mereka ada hubungannya dengan pembunuhan. Namun, Sekte Bulan Penyembah Setan adalah menyembah iblis, dan mereka senang mencampuri urusan kerajaan. Maka itu menjadi sangat mungkin bagi mereka untuk membunuh Pangeran ke-8 demi menghancurkan harga diri keluarga kerajaan. Kata menteri menambahkan. Sekte Bulan Penyembah Setan. Pandangan Komandan Pangeran Yunwu tenggelam saat mencoba menyimak apa yang menteri katakan. Keluarga kerajaan tidak terbantahkan bahwa mereka adalah kumpulan yang paling kuat di Yunwu Commandery. Mereka telah menaklukkan tanah dan mereka membangun kekuatan militer. Perguruan-perguruan dan keluarga superior lain tunduk pada keluarga kerajaan. Namun, beberapa kelompok dan atau organisasi lain memang sering menentang keluarga kerajaan. Mereka adalah Federasi Inskripsi, Sekte Bulan Penyembah Setan, Pasar Gelap, dan Bank Pasar Bela Diri. Federasi Inskripsi dan Bank Pasar Bela Diri memiliki kontrol atas semua peracik obat, penempas senjata, penjinak binatang, dan beberapa orang bertalenta khusus di Yunwu Commandery. Sebagaimana juga mereka adalah satu dari 3 aset dari Commandery. Federasi Inskripsi dan Bank Pasar Bela Diri berlokasi di seluruh daratan Kunlun. Mereka memiliki pengaruh yang kuat untuk merumuskan kebijakan Komandan Pangeran Yunwu dengan hanya satu kata. Tentu, Federasi Inskripsi dan Bank Pasar Bela Diri bekerja sama dengan keluarga kerajaan untuk beberapa keuntungan tertentu. Di bawah situasi yang normal, mereka tidak akan berani melawan kekuatan pusat. Dalam era yang damai, Federasi Inskripsi dan Bank Pasar Bela Diri melambangkan kepatuhan kepada kekuatan pusat. Mereka menerima pemerintahan yang dijalankan oleh keluarga kerajaan. Namun, Federasi Inskripsi dan Bank Pasar Bela Diri mengelola kepentingan inti mereka sendiri. Dan kekuasaan pusat tidak pernah terlibat. Pasar Gelap, seperti halnya Federasi Inskripsi dan Bank Pasar Bela Diri, telah benar-benar bebas dari pengawasan kekuasaan pusat sejak zaman kuno. Itu adalah tempat spesifik untuk segala jenis bisnis ilegal. Tempat itu adalah tempat paling kotor di dunia.
Mereka memiliki kontrol terhadap setengah jumlah pembunuh profesional, prostitusi, perampok, buronan pembunuh, dan juga jumlah yang besar untuk perdagangan budak serta preman sewaan di Commandery. Sampai batas tertentu, pasar gelap memang cukup kuat untuk bersaing dengan bank pasar bela diri. Kekuatan pusat adalah sesuatu yang dapat menekan pasar gelap, tetapi mereka tidak bisa menghapuskannya. Di Commandery yang lain, pasar gelap telah mendominasi seluruh pemerintahan dan militer. Itu mengubahnya menjadi surga hitam. Sekte bulan penyembah setan bahkan lebih mengerikan. Para ksatria yang berjumlah sangat banyak menyembah iblis di setiap Commandery. Mereka membuat cabang kelompok untuk setiap wilayah demi menentang kekuasaan pusat masing-masing. Mereka bahkan ingin mengambil alih kekaisaran pusat pertama. Dan dengan begitu mereka dapat mengendalikan seluruh daratan Kunlun. Sekte bulan penyembah setan telah membangun aula pertemuan di setiap Commandery dan menunjuk seorang kepala cabang untuk menjalankannya. Kekuatan dari sekte bulan penyembah setan memang dominan di Yunwu Commandery. Kepala dari sekte bulan penyembah setan di Yunwu Commandery adalah juga seorang ksatria dengan tingkat pengolahan yang berada di alam surga. Ia juga dikenal sebagai legenda seni bela diri. Jika orang yang membunuh Pangeran ke-8 adalah salah satu anggota dari sekte bulan penyembah setan, maka itu adalah ancaman. Mereka pasti ingin menguji Yunwu Commandery. Mungkin para master mereka sedang merencanakan untuk menyerang Yunwu Commandery, kata Sue Jingtian. Menteri itu adalah saudara laki-laki dari Ratu. Ia mestinya mengerti perihal kesalahan pembunuhan di mana korbannya adalah Pangeran ke-8 dan bukan Pangeran ke-9, seseorang yang memang ingin dibunuh. Menteri itu harus menjauhkan praduga dari Komandan Pangeran Yunwu agar tidak mencurigai adiknya. Sue Jingtian harus mengalihkan perhatian Komandan Pangeran Yunwu kepada sekte bulan penyembah setan. Pembunuhan terhadap Pangeran adalah kasus yang serius. Tetapi sekte bulan penyembah setan adalah lebih penting. Sekte bulan penyembah setan telah mengeliminasi lebih dari satu Commandery dalam 800 terakhir. Ini adalah mimpi buruk bagi pemerintahan. Bahkan jika sekte bulan penyembah setan akhirnya memutuskan untuk menyerang Yunwu Commandery, Komandan Pangeran Yunwu jelas harus membuat sebuah keputusan. Ekspresi wajah dari Komandan Pangeran Yunwu berubah serius sebagaimana ia mendengarkan menterinya. Sekte bulan penyembah setan sedang mengancam posisinya sebagai seorang Komandan Pangeran. Menteri menatap Komandan Pangeran Yunwu dan merasa sedikit lega. Ia lega karena telah berhasil mengalihkan perhatian Komandan Pangeran Yunwu kepada sekte bulan penyembah setan. Jika Komandan Pangeran Yunwu memerintahkan investigasi untuk pembunuhan Pangeran ke-8, maka itu bisa membongkar kedok ratu. Itu tidak mungkin jika Pangeran ke-8 dibunuh oleh sekte bulan penyembah setan. Zhang Ruochen berkata sambil berjalan ke arah istana. Menteri menatap Zhang Ruochen dengan terkejut dan bertanya, Pangeran ke-9ku, apa pendapat Anda? Zhang Ruochen merespon, Pangeran ke-8 mengendarai kereta kudaku. Ia dibunuh saat kembali ke istana. Sesungguhnya, yang pembunuh itu inginkan adalah aku, bukan Pangeran ke-8. Kematiannya adalah sebuah kesalahan. Komandan Pangeran Yunwu mengangguk. Indikasi yang dikatakan oleh Ruochen sangat beralasan. Sekte bulan penyembah setan selalu senang dengan urusan tingkat tinggi. Jika benar mereka ingin menentang keluarga kerajaan, maka membunuh Pangeran ke-8 adalah terlalu sederhana. Insiden ini harus diinvestigasi secara menyeluruh. Juga, Gekian, kau harus keluar istana dan diam-diam mengintai apa yang dilakukan oleh sekte bulan penyembah setan, hanya untuk berjaga-jaga. Baik, Yang Agung. Gekian, seorang penjaga keamanan Komandan Pangeran Yunwu, meninggalkan istana dengan segera untuk memata-matai sekte bulan penyembah setan. Zhang Ruochen dan 10 jenderal juga meninggalkan istana. Mereka dengan segera pergi dan mencari pembunuh dari Pangeran ke-8. Mereka berharap dapat menangkap pembunuhnya.
Zhang Ruochen kembali bulan penyembah setan ke istana Jade dan melihat kondisi luka Yun. Yun terluka parah saat insiden. Setelah itu, ia pergi menuju ruangan jimat ruang dan waktu, lalu mulai berlatih. Aku adalah target pembunuhan. Malam ini benar-benar berbahaya. Jika Pangeran ke-8 tidak memaksa Yun untuk kembali ke istana, aku mengira, aku akan menjadi seseorang yang tanpa kepala. Selama penilaian akhir tahunan, performa dari Zhang Ruochen terlalu luar biasa. Dan itu membuat banyak ksatria menjadi iri. Orang-orang di dalam istana adalah yang paling mencurigakan. Memang, pasar gelap dan sekte bulan penyembah setan tidak lepas dari kelompok yang juga harus dicurigai. Seorang ksatria bertalenta seni bela diri yang lahir dari keluarga kerajaan pasti menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Dan cara terbaik untuk mengantisipasi itu adalah dengan membunuh sang jenius. Berhenti berpikir keras. Jika tingkat pengolahanku cukup kuat, maka tidak seorang pun mampu membunuhku. Lebih jauh, pembunuhan Pangeran ke-8 telah memicu reaksi yang cukup besar sehingga para pembunuh itu tidak akan mengulanginya lagi, setidaknya dalam waktu dekat. Zhang Ruochen berhenti berpikir keras dan meletakkan satu butir pil gajah api di tangannya. Pil gajah api berukuran sebesar bola pingpong. Itu terlihat seperti terbakar dan memiliki aura yang sangat panas. Sebutir pil kelas 3 memang berbeda. Arwah pil di dalamnya memiliki potensi yang luar biasa. Sebutir pil gajah api memiliki harga yang sama dengan senjata suci bela diri kelas 5. Hanya Zhang Ruochen yang dapat membeli 7 harta karun itu dalam satu waktu. Di sisi lain, hanya para ksatria yang memiliki kekuatan fisik seperti Zhang Ruochen yang berani menelan sebutir pil gajah api. Jika seorang ksatria di tingkatan medium dari alam kuning menelan satu, maka ia tidak hanya gagal untuk menyerapnya, bahkan ia mungkin bisa membakar tubuhnya sendiri. Menelan pil gajah api adalah seperti mengunyah sebuah matahari kecil. Rasa sakit yang dirasakan lebih intensif daripada berlatih di dalam kolam darah binatang buas. Ciu. Zhang Ruochen mengunyah pil gajah api. Sebuah gumpalan api dari arwah pil turun dari langit-langit mulutnya. Gumpalan api itu melewati jalur aliran qi, daging, tulang-tulang, dan 5 organ penting. Gumpalan api itu mulai memurnikan tubuh dan darahnya. Zhang Ruochen menghabiskan 3 hari untuk menyerap intisari dari pil gajah api. Kekuatan tubuhnya meningkat drastis. Juga, tenaga qi dan wadah qi miliknya meningkat 2 kali lipat. Meskipun Zhang Ruochen telah menyerap intisari dari pil api, namun ia hanya berhasil menyerap 30% dari arwah pil. Setelah 5 hari, Zhang Ruochen telah berhasil menyerap arwah pil dari pil gajah api. Wadah tenaga qi miliknya meningkat drastis. Dengan kecepatan seperti ini, jika aku menelan 2 butir pil gajah api, aku dapat berlatih tenaga qi dan wadah qi milikku lalu mencapai puncak dari tingkatan medium dari alam kuning. Semestinya, fungsi dari pil gajah api untuk meningkatkan ketahanan fisik, bukan untuk meningkatkan tenaga qi. Lebih jauh, pengaruh dari pil gajah api benar-benar mampu memurnikan fisiknya. Maka itu sebabnya tenaga qi miliknya juga meningkat. Zhang Ruochen tidak buru-buru untuk menelan pil gajah api kedua. Pil pertama sudah sangat kuat, bahkan ketahanan fisiknya meningkat. Maka jika sampai ia menelan lagi tanpa mengambil jeda, maka ia tidak akan sanggup untuk menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh pil itu. Maka sebelum memutuskan untuk menelan pil kedua, ia berpikir, mari belajar cara menguasai dasar dari inskripsi ruang. Ia mengambil inskripsi pena dan kertas suci. Ia mengaliri pena miliknya dengan tenaga qi dan mulai menggambar sesuatu di kertas suci. Setelah menghabiskan 130 lembar kertas selama 1 hari, ia gagal untuk menggambar sebuah inskripsi.
Tetapi ia tidak menyerah. Ia terus menggambar dan berlatih sampai berhasil. Zhang Ruochen menghabiskan hari-harinya di dalam ruangan jimat ruang dan waktu selama 1 bulan penuh. Ia keluar dari ruangan setiap 3 hari sekali. Sisa waktu yang dimiliki, ia habiskan untuk melatih pukulan naga dan gajah prajna, pedang hati dan surga, dan juga menggambar 8 dasar dari inskripsi ruang. 1 bulan yang dihabiskan di dunia nyata adalah sama dengan 3 bulan di dalam ruangan jimat ruang dan waktu. Zhang Ruochen menggunakan 3 pil gajah api selama 3 bulan. Akhirnya, ia benar-benar mengembangkan wadah Qi miliknya dan mencapai puncak tingkatan medium dari alam kuning. Saat ini, ia dapat mulai berlatih dan menuju tingkatan akhir dari alam kuning. Kualitas fisik yang aku miliki hampir sama dengan kehidupanku sebelumnya. Tetapi, ketika aku menembus tingkatan akhir dari alam kuning di kehidupan sebelumnya adalah saat berusia 6 tahun, kata Zhang Ruochen. Zhang Ruochen telah siap untuk menembus tingkatan akhir dari alam kuning di kehidupannya yang sekarang. Aku penasaran berapa banyak jalur aliran Qi yang dapat aku buka. Di kehidupanku sebelumnya, ketika aku mencapai tingkatan akhir dari alam kuning, aku telah membuka 27 jalur aliran Qi. Apakah aku dapat membuka itu lebih banyak daripada kehidupanku sebelumnya? Keinginan yang kuat terpancar dari mata Zhang Ruochen. Tidak peduli apapun resikonya, ia akan mengusahakannya. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.